Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada pada sore hari ini. Kembali di acara Selah kita pada sore hari ini, saya percaya kita siap untuk menyembah Tuhan serta mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan, kemurahan, kasih setiamu yang tidak pernah beranjak dalam kehidupan kami. Tuhan, sore hari ini adalah waktu di mana kami akan memberi yang terbaik dengan penyembahan kami untuk Engkau, dan kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami sambut Tuhan, kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami kagumi, oh Yesus, pengorbanan-Mu yang selamatkan kami. Oh Yesus, kami kagumi.
Saudara, pernahkah saudara bertemu dengan seorang dan berkenalan dan dia menyebutkan satu nama yang begitu asing di telinga saudara sehingga saudara bertanya kembali siapa namanya? Gitu ya. Nah, hari ini tokoh kita semacam itu, saudara. Tokoh kita ini jelas adalah satu nama yang ada di Alkitab. Tetapi kalau saya menyebutkan buat saudara, mungkin saudara katakan siapa dia? Dan apa hubungannya dengan Alkitab? Nama yang kita akan pelajari sama-sama pada sore hari ini adalah Mephiboset. Mephiboset. Benar saudara, mungkin sebagian dari saudara belum pernah mendengarkan nama ini sebelumnya. Dan hari ini kita akan belajar dari kehidupan Mephiboset yang banyak menggambarkan kehidupan kita. Ya, Mephiboset tidak banyak yang mengenal. Demikian juga Tuhan memilih kita bukan karena kita terkenal. Ya, Tuhan memilih yang lemah, yang tidak terpandang, itu yang Tuhan katakan, dan Tuhan memilih kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Saya akan mengajak saudara untuk membaca dari 2 Samuel pasal 9 dan kita akan menemukan siapa itu Mephiboset. Di ayat yang pertama dikatakan, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Nah saudara, ini adalah awal dari kisah seorang yang bernama Mephiboset. Dimulai dari Tuhan mengingatkan Daud untuk bermurah hati kepada keluarga Saul karena Daud membuat perjanjian dengan anak Saul yang bernama Yonatan. Perjanjian ini adalah perjanjian darah, covenant, ikat janji yang dia buat pada waktu Daud belum menjadi raja Israel. Daud dan Yonatan adalah sahabat karib dan Daud memegang janjinya pada waktu dia sudah menjadi raja dan bahkan pada waktu itu Saul dan Yonatan sudah mati karena mereka mati dalam peperangan. Dan Daud mencari adakah keluarga Saul yang masih hidup di mana dia boleh menunjukkan kasihnya. Nah, di ayat yang keempat dilanjutkan tanya raja kepadanya, di mana ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset? Jawabnya, ini hambamu tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Saudara, hari itu adalah hari yang mengubah nasib Mephiboset. Mephiboset adalah anak dari Yonatan. Yonatan adalah anak dari Saul, raja Israel yang pertama. Mephiboset cucu raja, saudara. Tetapi di dalam perjalanan Saul mati, Yonatan mati, dan Mephiboset dilarikan oleh hambanya. Dan pada waktu dia lari karena mendengar opanya dan papanya mati, ternyata hambanya tidak hati-hati menggendong dia dan dia terjatuh dan dia pincang secara permanen. Dia adalah putra dari putra raja yang terlupakan. Tidak ada orang yang tahu. Dia tinggal di satu tempat yang disebut Lodebar. Setiap tempat di Alkitab
itu punya arti saudara. Lodebar artinya tidak ada padang rumput, tidak ada makanan. Dia berada di tempat yang kering, dia tidak melakukan sesuatu yang produktif, dan tidak ada orang yang mengingat dia. Tetapi Daud akhirnya diingatkan oleh Tuhan untuk memanggil Mephiboset yang sudah terlupakan untuk diajak ke istana. Dan Daud mengatakan yang pertama, jangan takut Mephiboset. Mengapa Daud mengatakan jangan takut? Karena buat Mephiboset, Daud adalah raja yang memerintah di Israel dan bukan dari keturunan Saul. Dan dia tahu benar bahwa Saul, opanya, itu ngejar-ngejar Daud. Daud itu jadi seperti musuh bebuyutannya Saul, mau dibunuh. Tapi karena perlindungan Tuhan, Daud akhirnya menjadi raja di Israel. Nah saudara, pada waktu Mephiboset diundang atau dibawa menghadap Daud, dia begitu takut karena kemungkinan besar yang ada di benaknya, Daud akan membalas dendam. Selama ini opanya sudah kejar-kejar Daud, mungkin sekarang Daud berpikir untuk membasmi seluruh keturunan Saul, supaya dia boleh menjadi raja yang sah di Israel. Tetapi apa yang dia takutkan ternyata tidak berdasar. Saudara, justru dikatakan Daud mau menunjukkan kasih kepada Yonatan, ayahnya. Itu sebabnya dia akan berikan yang terbaik buat Mephiboset. Daud mengatakan, yang pertama, apa yang sudah menjadi hak Mephiboset karena ayahnya dan opanya, ladang Saul akan tetap diberikan kembali kepada Mephiboset. Dan dia akan makan sehidangan dengan Daud. Siapa yang makan dengan Daud? Sehidangan dengan Daud? Keluarga Daud. Jadi saudara, yang luar biasa adalah Daud mengangkat Mephiboset yang pincang, yang merasa terlupakan, dan diangkat seperti anak raja dan makan sehidangan dengan Daud. Di ayat yang ke-8 dikatakan, lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Saudara, bahkan Mephiboset tidak punya gambaran yang baik tentang dirinya sendiri. Dia katakan, aku ini seperti anjing mati. Apa yang membuat engkau mau melakukan apa yang kau lakukan? Aku tidak pantas diperlakukan dengan baik. Aku ini seperti anjing mati. Lalu dikatakan raja memanggil Sibah hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu adalah milik Saul dan milik kepunyaan keluarga, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayan, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Kembali Daud mengulang bahwa Mephiboset akan tetap makan sehidangan dengan dia. Tetapi yang lebih lagi saudara, Daud mengembalikan semua hak yang pernah dimiliki oleh Saul kepada Mephiboset. Daud mengembalikan haknya sebagai anak raja kepada seorang yang sudah tidak lagi punya gambaran yang baik tentang dirinya. Gambaran siapa Mephiboset? Saudara, saudara dan saya adalah Mephiboset itu. Saudara, kalau saudara boleh mengandaikan itu, saudara bertemu dengan saya, maka saya akan memperkenalkan diri saya secara rohani. Akulah Mephiboset, orang yang tidak penting. Kita punya banyak cacat saudara, karena secara rohani tidak ada sesuatu yang baik dari kita. Kita mati di dalam dosa, kita mati dalam pelanggaran kita. Tapi Allah begitu luar biasa. Dia mengangkat kita dari lumpur dosa dan menjadikan kita seperti anak raja. Kita diangkat jadi anaknya. Saudara, Yesus menjadi yang sulung dari setiap kita, setiap saudara, dan kita dipanggil menjadi anak-anak Allah. Bukankah itu panggilan yang luar biasa? Kita tidak lagi tinggal di Lodebar, di mana tidak ada makanan, tetapi Tuhan menyediakan
untuk kita makanan yang lebih dari cukup. Dan Tuhan bukan hanya memberkati kita, memberikan kita makan, tapi yang terlebih dari itu, Tuhan memastikan bahwa kita makan sehidangan dengan Dia. Kita diangkat jadi anak raja. Kita adalah Mephiboset secara rohani. Orang yang sudah kehilangan pengharapan, orang yang sudah kehilangan setiap perkara yang baik. Tetapi Tuhan karena kemurahannya, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena Dia begitu murah hati, Dia mengangkat kita, saudara dan saya, untuk menjadi anak-anak Allah. Dan saya ingin memanggil saudara sebagai Mephiboset zaman ini. Kita dipanggil untuk makan sehidangan dengan raja kita. Kita dipanggil untuk bersama-sama dengan Dia. Dan saudara, Tuhan memulihkan hakmu. Pada waktu Adam jatuh dalam dosa, Adam kehilangan hak yang Tuhan berikan kepada dia. Tetapi kita sebagai keturunan Adam yang dipulihkan, Tuhan mengembalikan hak kita untuk memerintah di muka bumi ini, memerintah bersama-sama dengan Dia. Itulah Mephiboset, itulah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi apapun keadaanmu saat ini, saudara mungkin merasa saudara seperti anjing mati. Itu yang dikatakan oleh Mephiboset. Ketahuilah Allah tidak pernah melihat engkau seperti itu. Karena Tuhan mau menunjukkan kebaikannya, kemurahannya, kasih setianya kepada saudara dan saya. Kalau Daud melakukan karena Yonatan, maka Bapamu yang di surga melakukannya karena apa yang Yesus sudah lakukan buat saudara dan buat saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena namaku Mephiboset. Nama kami Mephiboset. Mephiboset mewakili ketidakberdayaan kami sebagai manusia berdosa. Tetapi Engkau memanggil kami. Engkau mendudukkan kami, makan sehidangan dengan Engkau. Engkau mengangkat kami Tuhan, yang tidak berdaya, yang tidak punya apa-apa. Engkau buat menjadi pribadi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami keluar dari Lodebar, kami keluar dari tempat yang kering, yang tidak punya apa-apa. Dan kami diberkati dengan kelimpahan surga, karena kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.